Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah. Kemudian ada ikhlas pada tingkatan paling bawah. Paling bawah pun di bawah nikah riya. Tingkatan minimal. Kenapa kan itu? Kita nikah al amal li ajlillah wa li ajli anallaha yughnihi fi dunya anin nas. Beramal karena Allah keng tro teka hajat boleh. Contohnya katanya tro cukup tro soki. Mak macam Yasin pun iya tro teka hajat. Tro kenceran nomor 2 tro teka hajat. Mak baca surah Waqiah. Itu oleh kencir baca Quran nomor 2. Dalam bacaan surah Waqiah rezekinya jember, rezekinya cukup. Kenapa kau cari ya? Enten dari ya mereka. Penggunanya ikhlas, tapi kelasnya masuk kelas paling bawah, ikhlas kelas ekonomi. Lebih biasa para abu sebada mulja, orang sing nggak nikah, mun hajir tekah ambu biasa. Tak pernah rajin sholat malam, akhirnya rajin sholat malam karena rajin utang. Susah itaki utang panika. Mun malam rajin panika sholat panika. Jaga malam panika tahajud. Kenapa tahajud? Pertama niat ibadah, nomor 2 terus tahajud, terus nyala utang. Ben Allah akhir-akhirah iparin tahajud, utang keserah biasa pas tahajud ambu. Abali kasat. Terong ke pangkat rajin maca ayat kursi. Begitu naik pangkat kita kan Allah menikah ayat kursi ambu kari kursi itu panika saya dinikmati. Nah nikah tingkatan paling bawah nikah gempang ageser paling kedar niat semurni panika. Beda kalau ben tingkat yang tertinggi gila hadis tak goyah. Ben Allah yang miskin, ben Allah yang pasoki, ben Allah yang pacokop tak peduli panika. Sepenting seharap panika ridho Allah. Ben biasanya orang setingkat menengah, tingkat akhlak, pada tingkat tertinggi ikhlasnya panika ini kebiasaan ibang tabang tu. Atil tak senang ketunya, sebedeng ati cuma Allah tapi ben Allah nikah tunya ibang tabang akib. Ibang tabang akib tunya. Lagi biasanya para ulama sekarang terus nih tak niat alakoh, lakala tak lebur tunya masih tung Allah tunya ibang tabang akib. Nah beda kalau ben kelas bermaba kelak kan ikhlas tingkat paling bawah ini kak asep sap nih kemusrohnya tuh borok ke timur begitu tak hajat ibaratnya ke orang bahkan mungkin ambu menikah nah gitu terangakin dalam kitab Ifayatul Adqiyah pada mereka gitu kau lepas dengan saja umpama tak bisa nang kelas menengah tak bisa kelas tertinggi pernah boleh menikah. Ya minimal kelihatan menikah yang kelas paling bawah menikah. Artinya rangkepnya itu menikah. Masalah duha menikah. Iya perintah Allah, mertung perintah Allah lah pola masuk surga. Boleh, iya pola rezeki berkembang sama Allah. Ini kepada hanya ikhlas, hanya ikhlas menikah. Kenapa? Karena maca surat Waqiah, ini kelakar perintah buat Allah. Termasuk ayat saya punya keistimewaan 1 huruf 10 balasan pahala kemudian Allah yang kaki berkembang rezeki nah paling cukup rezeki nah kimun bisa para bus pada mujah paung ke tingkat ikhlas menikah ke tingkat menengah mun bisa ke tingkatan teratas menikah cek kun pakun kelas mahabe kelas adna menikah kirogi kalau belum pancing dengan kebingkingan akhirat akan menyesal. Kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah dalam kitab Irsadul Ibad halaman 4 kali itu beri penjelasan beberapa pendapatnya ulama seputar masalah ikhlas dari pentingnya masalah ikhlas mereka sampai dikupas secara lebar sareng para ulama mereka. Lagi baca waqtalafal al-Ghazali
wa Izzuddin bin Abdus Salam fi man qasada bi amalihi riya wal ibadah. Faqala al-Ghazali inna walaba ba'isud dunya fala thawaba lahu aw ba'isal akhirah fa thawabu lahu wa in istawaya tasaqata fala thawaba aidan. Wa qala ibnu Abdus Salam la thawaba mutlaqan lil akhbari shahihah. Ulama berbeda pendapat kalau ada orang beramal, ada unsur ibadahnya, tapi sekaligus juga ada unsur riya. As-sedekah, niat pertama niat ibadah. Perintah Allah supaya membanyak sedekah. Niat yang nomor 2, niat riya boleh teroya alam orang beda panika tinggi teroya alam orang ingin dipuja orang itu ada, tapi niat utama itu niat ibadah. Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Menurut Imam Al-Ghazali, kalau yang mendominan si paling banyak kadinto niat dunyana, niat terobalisan teroya alam orang, fala thawaba lahu, maka tidak ada pahala baginya, tak ada kecer. Beroreng sokan, kalau panjenengan nikah nyumpeng penikah, beringankan beban penikah. Kenapa tuh cuna? Itu cuna menengkok deki palang seria, tepan sakit, malai belus, malai sapot berorengnya. Maka mau nikah, iki. Oh tabe dua niat sekaligus panikah. Ya niat nyumpeng, niat ibadah. Nomor 2, labola menengkok sakit bisa sapot dia. Nikah malah lebih rajin niat troy sapot sepanikah. Cipon Imam Al-Ghazali panikah tak ada kencet panikah. Gugur pahalanya. Au ba'isal akhirah, mana lebih dominan panikah niat akhiratnya. 70% niat abentoah, orang songkan, orang dapat musibah. 30% niat balisan. Terus ya lemah, tapi terus musengko sakit, polami bisa porgia. Yang nyaman lagi segone panikah. Maka fathawabu lahu. Cepon Imam Al-Ghazali panikah ia ki oleh. 70% dalam niatnya niat ibadah, 30% ada mengharapkan balasan. Cepon Imam Al-Ghazali ki oleh kejaran. Masih dapat pahala. Wa intasawaya tasakoto fala thawaba aidan. Kalau niat dunia dan niat akhirat itu seimbang, maka gugur pahalanya. Fala thawaba lah, tidak ada pahalanya. Cepon segala 50% panika niat ibadah, 50%-nya panika ngarep balisan. Tapi terus dalam orang. Nika 50-50, maka cepon Imam Al-Ghazali gugur semua pahala itu. Ika pendapatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi menurut pendapat Imam Izzuddin ibnu Abdus Salam, la thawaba mutlaqun, semuanya itu gugur pahalanya. Baik seimbang, lebih banyak niat bagus tempeng niat riyan. Nah, boleh banyak riyan tempeng niat ibadah mereka. Maka jawab Imam Izzuddin bin Abdus Salam, la thawaba mutlaqon, 0, tidak ada pahala sama sekali. Lil akhbari shahihah, karena banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keguguran pahala bagi orang yang beribadah, beramal soleh, masih ada sedikit pun ketidakikhlasan dalam hatinya itu, atau riya hatinya itu. Inilah pendapatnya para ulama tentang ikhlas yang bercampur riya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat, pemirsa Realit FM rahimakumullah, menjelaskan innal abda idza aqada ibadatahu al-ikhlas thumma warada alaihi waridur riya
fa in kana ba'da itmamil amal lam yu'athir fihi li'annahu tamma 'alal ikhlas. Fa in takallafa idharahu wa tahaddus bihi qasdan liriya qala Ghazali fa hadza mukhawwafun. Wa fil athar wal akhbar ma yadullu ala annahu yuhbitul amal. Artipun manabi bada orang beribadah dengan niat ikhlas sampai sempurna selesai amalnya itu. Ternyata di belakang hari kemudian ada hal-hal yang merusak nilai keikhlasan itu, macam riya apa nikah. Maka manabi ampun sampurna amalah ampun lastari, maka tidak berpengaruh. Contohnya orang waktu berangkat haji pun niat ikhlas, mulai nyetor ikhlas, mulai berangkat ikhlas, mengerjakan ibadah haji di tanah haram juga ikhlas, bitabit tinggal mareh pak polware ini pas timbul perasaan dia. Kau benar orang mata ayolo kaci, cengkol lemari haji, ada sengolok abah. Akhirnya mana terjadi hal-hal baru yang merusak nilai keikhlasan sendiri. Maka katipan apa? Dalam kitab Irsyadul Ibad lam yu'athar fihi, tidak berpengaruh itu. Kenapa malah berpengaruh? Artinya pakun dapat pahala. Apa sebab? Li'annahu tamma 'alal ikhlas, karena kelakuan ini ampun mareh dan dikerjakan dengan ikhlas. Tapi manabi dipaksa-paksakan ditampakkan kepada orang lain, bercerita-cerita masih. Sudah kan kuiria. Qala Al-Ghazali fa hadza mukhawwafun. Ingin ketunging ke orang, sedekah, lemari sedekah ikhlas, tapi ingin ketunging ke orang. Ingin ketunging cerita ke orang panika. Arwah engkau penduk roh, engkau nyumbang masjid engkau sana. Padahal waktu nyumbang sudah niat ikhlas, tapi apa? Kebingking apa panika ketunging, cerita-cerita sehingga timbul perasaan riya. Maka cepor Imam Al-Ghazali rahimahullah fa hadza mukhawwafun. Masih beresiko, pahalanya masih dikhawatirkan, takok kebeter miki dihapus tak terima sedekah mereka. Para mereka dinto kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM rahimakumullah, manabi kalun panjenengan panik ampun berbuat baik, ampun melaksanakan perintah Allah, ibadah dengan baik, tak usah nging ketunging, cukup Allah seoneng ben kau tibi, ben panjenengan tibi. Tak usah nging diceritakan kepada orang apa lagi dipublikasikan. Masuk ke media apa nikah. Nikah setuju nikah beresiko terdampak riya lagi. Virus riya, bukan virus corona tapi virus riya dikhawatirkan seperti itu. Cukuplah Allah yang tahu. Cukuplah Allah yang membalas. Tak perlu kita mengharapkan balasan dari orang itu, dari orang lain. Cukup Allah sih balaskan. Namun demikian, berpendapat ulama lebih bijak kipanikah. Kipanikah terangakin annahu musabun ala amalihi alladzi qata wa muaqabun ala miraatihi bi taati walau ba'da faraghi. Berarti ulama ni kajelasakin manabi kaula panjenengan saja ampun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau benar ikhlas ben sampurna ibadah panikah. Ternyata di belakang hari kita tak cerita ingin ketunging ke orang lain kebagus sebab ibadah kalau ben panjenengan panikah. Kah cepon ulama ala qiyas niki terangakin pakuni kencer diberi pahala amal ibadahnya itu karena sudah selesai dengan sempurna, tapi dia berdosa sebab dia riya, ada perasaan riya dipamerkan, dipublikasikan kepada orang lain sehingga menimbulkan penyakit riya. Kencel tak orang, pakun ibadah sama Allah, tapi dia berdosa karena penyakit riya panikah, karena sifat riyanya panikah. Nikah terlakin dalam kitab Irsyadul Ibad.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Paramilakah dinto ngiring kaluban panjenengan bulan Ramadan sibekal datang kadito aropa akin riyadhah. Aropa akin latihan training kangkui membersihkan hati kaluban panjenengan dari sifat-sifat riya sehingga keluar timbul sifat-sifat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tasawuf pertama tahapannya kita nikah at-takhalli. Takhalli panika artinya mengosongkan hati kaluban panjenengan dari sifat-sifat tercela, sifatul madzmumah, sifat secuba pekeluar, akati sifat riya, sifat iri, hasud, sifat takabur, pekeluar saja. Oke, lebet latihan Ramadan panika. Setelah sifat-sifat madzmumah tercela panika keluar, sudah mulai keluar satu persatu. Telepon ulama tasawuf baru kita ini kenyamanan tahalli. Berhias diri, menghiasi hati, perbaiki hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Ceren keluar, lampuan masuk. Riyaan keluar, ikhlas masuk. Ghadab, sifat marah keluar, sabar masuk. Akhirnya mana tahalli. Lama Nabi ampun tahalli, menghiasi diri, lebih-lebih hati kita dari sifat-sifat madzmumah, sifat-sifat tercela, dapat diisi dengan sifatul mahmud dan sifat-sifat yang baik, maka akan tajalli. Artinya kalau bukan panjenengan ini kepadem, kagak bahasa Allah ini ke ma'rifatullah, depak ke tingkat ma'rifatullah, ini ke mengenal Allah dengan yang sebenar-benar. Ini zaman tajalli, padem. Makanya jangan heran menabi orang panik ampun artinya bersih, panik kebun Allah diberi keistimewaan, orang panik oneng ke hal-hal saya di luar nalar, Dekat sebenarnya ramal, sebenarnya ngeramal, benih dukun, tukang ramal, kasah oleh Allah diberi keistimewaan, muka syafah coba di tasawuf, diberi hijab mereka Allah ini dibuka sehingga pada hal-hal saya tak bisa dilihat oleh manusia-manusia lain. Karena para busa pada muljah beda fitnah gak dinto, manabi dalam agama Islam menikah beda fitnah, beda muka syafah, beda nyaman kahin. Kahin ini tukang ramal, Tukang ramal ada dasar ilmu perbintangan, tapi kelaban ada dasar informasi dari makhluk halus. Ini zaman kahin. Ben beda ancaman, termasuk dosa besar. Man ata kahinan, fasa'alahu wasaddaqahu faqad kafaru ala ma'unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasir orang datang ke tukang ramal, baik ramal pada ada dasar ilmu perbintangan. Ini kenyaman arrof, manabi ada dasar informasi dari jin, ini kenyaman kahin. Ada yang matura nyebutakin dukun lagi. Tapi dukun ini kan menurut matura dukun bayi ini ke dukun gia, tak termasuk kali sah lagi. Karena dukun ini bahasa Arabnya dukun bayi, bahasanya kawabil. Kawabil ini kan dukun beji, manabi kahin ngeramal nasib orang, benda kena penyakit angin benda. Pak saya laku atau tak kena tibi. Bener yang luar, yang dedem. Informasi dari mah bisa ngarang, asal bunyi, asal bicara, bisa informasi dari jin. Ini nyaman kahin. Lah, orang yang sudah datang de kahin, tukang tebak, tukang ramal, panik para busa pada mujah, yancam bergaji Nabi bisa tidak percaya kepada takdir Allah, tidak percaya kepada Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Al-Quran? Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun terangakin. Setelah terjadi nang bumi dan langit panik ampun ditakdirkan oleh Allah sebelum dijadikan bumi dan langit. Bahkan hadis sahih menerangkan sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sudah dijelaskan, sudah ditakdirkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyamanan kahin. Tapi menabi orang yang muka syafah, cek yang dapat padang diberi ilmu, diberi muka syafah oleh Allah. Sehingga orang yang menikah punya keistimewaan lagi. Insyaallah sekejaki bakal berada musibah. Benih ada dasar informasi dari jin, benih ada dasar informasi perbintangan, tapi ada dasar muka syafah. Bon Allah ini diberitahu, diberi ilham. Kalau Nabi diberi wahyu, kalau manusia yang dekat kepada Allah diberi ilham, diberi pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tak termasuk kenapa saya dibagai Nabi gila man atakahinan fasaddaqahu bima qala atau bima yaqulu faqad kafaru ala ma unzila ala Muhammadin. Tak termasuk kali itu.
Permina kadinto lagi ngereng kita nikah torok lampana para aulia pesemak ke para wali panikah pesemak kering alim lagi insyaallah senajan ta alim panika bekal selamat apun orang si alim panikah menabi semak kering alim. Mungkin kadinto para rabu kaum muslimin muslimat pemirsa Realita FM yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.